mati tidak minta, akhir pun tidak minta. Berarti semua orang suka tidak suka harus menjalani hidupnya. Paham ini Bapak ini? Saya jelaskan dulu. Baik, 28 ayat 68. Silakan. Surat 28 ayat 68. Ya. Surat Al-Qasas ayat 68. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Jadi hidup kita itu kehendak siapa? Kehendak Allah ya. Hidup ini adalah kehendak Allah. Terus? Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Siapa? Manusia tidak ada. Berarti pilihan kita tuh tidak ada pilihan tuh dalam apa hal? Dalam hal apa? Menjalani kehidupan. Ya, saya ulang ya. Jadi Bapak Ibu tuh suka tidak suka harus menjalani kehidupan. Dari mulai lahir sampai Bapak Ibu nanti mati. Ya. Tinggal nanti nasibnya tergantung Bapak Ibu mau masuk surga atau neraka. Kira-kira Bapak Ibu tahu cara masuk surga? Bapak Ibu tahu cara masuk surga? Kok kayaknya mikirnya jangan jauh-jauh gini. Kalau Bapak Ibu ingin masuk surga itu harus jadi orang baik, orang tidak baik? Nah, ini tahu kan? Kalau masuk neraka? Jangan orang jahat. Atau kalau ingin masuk surga itu sabar atau marah? Kalau marah? Ini biasanya sering sabar atau sering marah? Hah? Tapi ingin masuk surga? Tapi marah-marah kerjanya? Enggak. Kan ibu bapak tuh nggak usah pakai Al-Quran pun. Misalnya ini bahasa gampang ya. Nggak usah buka Al-Quran tuh tahu kok. Menurut ibu tuh lebih baik sabar atau lebih baik marah? Nah ingat ayat pun tahu kan? Ya. Kira-kira kalau ibu sabar tuh bisa masuk surga nggak? Kalau marah? Ibu pilih yang mana? Berarti pas ibu dimaki-maki orang? Ya bingung sendiri ya. Loh ini maksud saya. Jadi kehidupannya tidak ada pilihan. Tapi respon kita di dalam menerima ujian-ujian itu tergantung diri kitanya. Ngerti nggak Bapak Ibu? Tapi Allah ngasih peringatan di surat 18 ayat 29. Ya. Jadi Bapak Ibu harus mengerti dulu ya. Surat 18 ayat 29. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Terus? Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Kalau Bapak Ibu mau beriman, ayo, hendaklah beriman kepada Allah. Terus? Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Lihat. Tapi kalau mau kafir itu apa Bapak Ibu? Kafir itu apa? Enggak, itu persamaannya. Definisi kafir itu apa? Ustaz? Iya, kafir itu koper namanya. Tapi bukan itu, kafir. Jangan. Kafir. Ya udah, surat Al-Baqarah ayat 6 dulu. Masih orang baca dulu ke sana nanti balik lagi. Enggak, ini biar jelas dulu gitu loh, Pak, Bu. Surat Al-Baqarah ayat 6. Ayat berapa tuh? Ayat 6. 6 ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau Muhammad beri peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Berarti orang kafir itu apa? Tidak percaya kepada ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya cirinya itu ya. Jadi kalau mau ibu omongin apapun, dia tetap nggak akan percaya. Ya.
Jadi orang kafir itu apa Bapak Ibu? Yang tidak yakin, yang tidak percaya kepada ayat-ayat Al-Quran. Ibu percaya nggak kepada ayat Al-Quran? Benar? Benar ya? Oke, kalau percaya, nih tolong dijalani ya. Ibu percaya kepada ayat-ayat Al-Quran ya? Oke. Surat 94 ayat 5 dan 6. Coba percaya nggak? Surat 94, ini sering kok ayatnya dibaca, ayat 5 dan ayat 6. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Percaya? Berarti nanti pas menghadapi kesulitan, pusing atau tenang? Seorang lagi. Ibu percaya ini ayatnya, coba Mas dibaca lagi Mas. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Terus? Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Percaya? Berarti nanti sesulit apapun, ibu tuh yakin atau pusing? Betul, sudah begitu? Hah? Lah pusing itu pada saat pusing itu percaya nggak pada saat pusing? Kurang percaya? Jadi golongan apa? Wah, kan? Apa? Bapak Ibu, kan di Al-Baqarah ayat 6 tadi beriman, kafir. Kalau beriman itu pasti yakin, kalau kafir itu tidak percaya atau pusing kan begitu ya? Jadi pas ibu menghadapi kesulitan itu biasanya yakin atau pusing? Hah? Enggak, jadi golongan yang mana ini ibu? Hah? Kafir tipis. Kan? Jadi dari awal saja, ibu tuh sebenarnya yang harus ditanamkan pertama itu apa? Proses iman dulu, tauhid dulu. Bagaimana ibu bisa menjalani Al-Quran dengan benar kalau dalam dadanya masih ada keraguan? Makanya di Al-Baqarah ayat 2 kitab Al-Quran tidak ada keraguan. Boleh nggak ragu-ragu? Cirinya orang ragu-ragu itu apa? Cirinya orang ragu-ragu, galau, bingung, gelisah, kan begitu ya? Benar nggak? Cirinya orang yakin, tenang, tidak khawatir, tidak takut, tidak pusing, kan begitu kan? Nah, ibu masuk golongan yang mana ini? Nah, ini yang harus kita perbaiki dulu ya. Kenapa saya harus memperbaiki dari keyakinan dulu? Karena Bapak Ibu selesai tidak selesai masalah tergantung dari keimanan atau keyakinan kita kepada ayat-ayat Al-Quran. 16 ayat 104. Ini, awas hati-hati di ayat ini ya. 16 ayat 104. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Sesungguhnya orang yang tidak yakin kepada ayat-ayat Allah, kepada Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Jadi ketika Bapak Ibu diuji itu, yang lebih penting itu imannya, yakinnya atau jalan keluarnya? Enggak, coba. Bapak Ibu ketika diberikan masalah, yang terpenting itu yakinnya atau jalan keluarnya? Ibu kalau dikasih ujian mikirin apa? Saya ulang, coba Mas Ibrahim dibaca dulu lagi ayatnya. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, kalau Bapak Ibu nggak yakin dengan ayat-ayat Al-Quran, apa yang dilakukan? Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka. Jadi tenang atau pusing? Kalau orang nggak dikasih petunjuk, kira-kira lancar atau sesat? Gara-gara apa ini? Tidak yakin kepada ayat-ayat Al-Quran. Setuju? Berarti yang terpenting itu saat ibu diuji, fokus di keimanan atau fokus cari jalan keluar? Bapak Ibu ketika punya masalah, mikirin apa?
Nah, ayo. Di sini ibu dipelesetkan. Tuh. Itu dari kapan ibu begitu? Dari dulu? Nggak sadar-sadar? Nggak baru sadar? Padahal kalau kita beriman, Allah ngasih petunjuk nggak? Berarti jalan keluar nanti otomatis nggak? Terus kenapa jadi pusing sama jalan keluar? Yang ibu pusingkan tuh saat menjalani masalah, ibu tuh percaya nggak bersama kesulitan akan ada kemudahan? Percaya nggak? Nah kalau percaya pusingnya di mana? Hah? Loh, kalau ibu percaya Allah ngasih petunjuk nggak? 45 ayat 20. Ini loh Bapak Ibu. Masa bertahun-tahun nggak percaya-percaya? Ibu udah dewasa semua loh Ibu. Surat Al-Jasiyah ayat 20. Ya, coba. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Al-Quran pedoman bagi siapa? Manusia ya. Tapi kita lihat petunjuknya untuk siapa? Terus? Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Petunjuknya untuk semua manusia atau hanya untuk yang yakin? Jadi pas ada masalah tuh yakin dulu atau pusing dulu? Boleh pusing? Loh, ini gimana sih Bu? Loh, sekarang gini. Coba, ayo kita berpikir sebentar. Jadi ini masih merubah mindset ya Pak? Gini, yang membuat soal ujian kehidupan siapa? Allah. Yang ngasih petunjuk siapa? Yang menyelesaikan? Lah terus ibu pusingnya di mana? Halo? Lah ibu tuh pusingnya di mana? Ya, pertanyaan saya, kita tuh disuruh Allah tuh menjalani hidup atau menyelesaikan masalah hidup? Nah itu benar semua jawabannya. Jadi yang pusing ini, yang Bapak Ibu selama ini pusing, sebenarnya menjalani hidup atau menyelesaikan masalah hidup yang buat pusing? Memang disuruh Allah. Nah terus kenapa aku pusing? Ngerti nggak Bapak gini? Jadi kesalahan yang terutama itu Pak, saya jelaskan ya. Kesalahan Bapak Ibu itu bukan pada letak ujiannya, bukan. Karena ujian itu sesuai kemampuannya. Di Al-Baqarah yang terakhir kan, ujian sesuai dengan kemampuan. Ibu yakin ujian itu sesuai kemampuan? Berarti setiap orang bisa menjalani nggak ujian itu? Bisa. Lah kalau bisa masalahnya apa? Orang bisa. Jadi orang tuh bisa menjalani ujian. Kenapa? Karena sesuai dengan kemampuan. Jadi yang membuat ibu pusing apa kalau begitu? Bingung lagi. Nah, ibu kan bapak pusing kalau punya masalah, yang membuat bapak ibu pusing itu apa? Hah? Lah berarti yakin tidak yakin takdir atau tergantung kita? Lah tergantung kita. Enggak, ibu tuh sadar nggak sih menjalani hidup? Loh, oke, atau gini, kita ulang dari awal ya, tapi nggak ulang materi nggak. Saya cuma ingin kasih gambaran gini, ya. Sebenarnya yang namanya masalah hidup itu